Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, saudaraku seiman, jamaah Masjid Al-Amin, hafizhakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat maghrib, dan kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk di salah satu rumah Allah ini dalam rangka thalabul ilmi, dan kita juga niatkan menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Semoga duduknya kita di sini menyimak apa yang nanti akan disampaikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan pahala yang berlipat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hafizhakumullah, ini pertemuan cukup lama ya. Saya tidak seorang bapak sekalian. Ini undangannya dadakan di pertemuan ini karena kita baru saja masuk tahun baru Hijriyah. Tentu pas sekali sekiranya kita kupas masalah hijrah. Mungkin sudah dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain, tapi insya Allah di kajian kali ini ada faedah baru yang akan jamaah sekalian katakan. Jamaah hafizhakumullah, perlu diketahui bahwasanya walaupun bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram, tapi bukan berarti hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di bulan Muharram. Itu perlu diketahui. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi SAW sampai di kota Madinah ya. Artinya kemungkinan hijrahnya Nabi itu mulai akhir bulan Syawal atau awal bulan Rabiul Awal. Hanya saja dipilihnya bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam, sebab ini ijtihad sahabat Umar bin Al-Khattab dan disetujui oleh para sahabat yang lain, sebab beliau ingin memulai tahun dengan bulan haram, bulan yang mulia, dan menutup tahun dengan bulan haram, bulan yang mulia. Jadi kita ini memulai tahun dengan bulan Muharram dan mengakhiri tahun dengan bulan Dzulhijjah. Hanya saja penomoran tahunnya dimulai sejak hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahun ini adalah 1445 Hijriah, berarti 1445 tahun yang lalu pernah terjadi kejadian yang membuat dunia ini betul-betul berubah. Jamaah hafizhakumullah, tentu kisah dari peristiwa hijrah ini tidak asing bagi jamaah sekalian, tapi penting sekali bagi kita untuk mengingat-ingat bahwasanya ini kisah bukan sekedar kisah, tapi syarat akan faedah, akan pelajaran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya menyebutkan riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini siapanya Nabi? Istrinya Nabi. Anaknya siapa?
Abu Bakar. Kira-kira kalau bicara hijrah, paham atau paham banget? Paham banget. Karena siapa yang menamai Nabi hijrah? Bapaknya, betul enggak? Yang hijrah suaminya, yang menamai bapaknya. Bahkan para pelaku hijrah atau para orang-orang yang turut andil dalam lancarnya hijrah Nabi SAW adalah keluarga Abu Bakar. Jamaah fillah, Aisyah radhiyallahu anha beliau berkisah, "Fabainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakr fi nahr al-Dhahirah, qala qailun li Abi Bakr, hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha." Kata Aisyah, tatkala kami sedang duduk di saat siang bolong atau sangat panas sekali, di rumahnya bapakku, yaitu Abu Bakar, tiba-tiba ada seorang berkata, ini Rasulullah datang sembari menutup wajahnya dengan kain. Nabi SAW siang-siang, padahal siangnya bukan siangnya Bekasi, tapi siangnya Arab sana panas sekali. Kalau panas enaknya di rumah atau di luar? Di rumah. Jadi kalau sampai ada orang keluar panas-panas, berarti karena ada suatu urusan. Kalau nggak ada urusan, beri di dalam rumah. Terlebih lagi, Nabi SAW keluar atau datang dalam keadaan menutup wajahnya. Artinya berarti beliau tidak ingin diketahui. Datang ke rumahnya Abu Bakar. Lantas Nabi SAW minta izin untuk masuk. Coba sekarang perhatikan, Nabi ini kan rumah kita terbuka untuk beliau, betul? Tapi beliau luar biasa. Beliau mencontohkan adab. Sekiranya beliau masuk-masuk saja, tentu tidak ada satu pun yang akan marah. Tapi beliau memberikan contoh pada kita, adab kalau masuk rumahnya orang apa? Izin. Maka kemudian diizinkan Nabi SAW masuk. Dan beliau berkata, akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, suruh keluar orang-orang yang ada di rumah atau yang ada bersamamu. Artinya Nabi pengen ngobrol 4 mata. Tidak ada yang tahu kecuali lawan bicara saja. Jadi ini urusan penting sekali. Ya, ini bukan urusan yang bisa dikonsumsi semua. Ini pembicaraan penting sekali, pembicaraan rahasia. Tapi kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, semua ini yang ada bersamaku ini semuanya adalah keluargamu. Ya, Abu Bakar itu kan mertuanya Nabi, itu ada. Anaknya Abu Bakar Aisyah, siapa Nabi? Istri. Anaknya Abu Bakar yang lain, Asma misalnya, atau Abdullah, siapa Nabi? Ipar. Yang ada di rumah ini semua keluarga ya Rasulullah. Gak mungkin mereka akan membocorkan rahasia kita. Baik. Kemudian Nabi SAW berkata, fa inni qad udhina li fil khuruj. Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar dari kota Mekah. Jamaah sekalian, kapan kaum muslim mulai hijrah? Itu sejak Bai'at Aqabah yang kedua terjadi. Berarti kalau Bai'at Aqabah itu di hari-hari Mina, berarti terjadi bulan Dzulhijjah, betul enggak? Ada Dzulhijjah, Muharram, Safar. Ini para sahabat sudah mulai hijrah. Bahkan rata-rata yang mampu sudah hijrah. Tersisa hanya beberapa orang. Nah, kenapa lagi dia hijrah? Karena belum ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya sudah ada, perintahnya sudah ada, tapi waktunya belum. Nah, siang itu Nabi mengatakan, aku sudah diizinkan. Maka kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah as-suhbah atau as-sahabah, ya Rasulullah, apakah itu artinya aku boleh menemanimu dalam perjalanan ini?
Maka Nabi SAW mengatakan, nah iya. Dan ternyata Abu Bakar ini telah menyiapkan 2 ekor tunggangan yang selama 2 bulan sudah dikasih makan warakus sanar, yaitu daun pohon sanar. Ini kalau ada onta makan daun ini, maka larinya lincah. Nah, kalau bapak ini ada jamaah ibu, ada. Ya, semuanya bapak-bapak. Baik, jadi kalau bapak-bapak bayangkan antara mobil yang bahan bakarnya premium pertalite sama pertamax ya. Jadi yang bahan bakarnya oktannya bagus tentu lebih lincah gitu harusnya. Nah ini kendaraan ini sudah dikasih makan makanan khusus selama 2 bulan. Sebenarnya Abu Bakar ini sudah pernah minta izin ke Nabi untuk hijrah, karena memang hijrah ini diperintahkan untuk semua. Umar sudah hijrah, sahabat yang lain sudah hijrah. Hanya saja ketika Abu Bakar mau izin, selalu ditolak oleh Nabi SAW. Dan Nabi pun menginginkan yang akan menemani beliau dalam hijrah adalah Abu Bakar. Baik, jangan firman. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya aku telah siapkan ya Rasulullah 2 kendaraan. Silakan engkau ambil sebagai hadiah. Nabi mengatakan la bal bisana, tidak. Kalau hadiah saya tidak terima. Saya mau, tapi saya harus bayar. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Jadi Nabi itu ingin totalitas dalam berjuang. Betul, nggak salah menerima hadiah orang. Tapi kalau kita keluar dengan uang sendiri, maka itu jadi lebih sempurna. Begitu. Nabi SAW beliau ingin totalitas dalam hijrahnya beliau. Baik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, maka kami pun keluarganya Abu Bakar menyiapkan perbekalan untuk kedua Nabi dan Abu Bakar ini dengan sebaik-baiknya. Kami pun buatkan atau siapkan untuk beliau sebuah tempat makan dan tempat minum yang terbuat dari kulit. Nah, di dalam peristiwa hijrah ini, jadi hijrah dari Mekah menuju Madinah itu arahnya perjalanan dari selatan menuju utara. Jadi kalau ada orang mau ngejar Nabi, maka dia harusnya ke utara. Betul tidak? Bapak paham? Jadi Mekah itu di selatannya Madinah, Madinah di utaranya Mekah. Kalau ada orang mau ke Madinah dari Mekah, berarti kemana? Ke utara. Jadi kalau orang mau nyari Nabi dan Abu Bakar, ngejar, menangkap, harusnya mereka ke utara. Jadi ternyata Nabi SAW dan Abu Bakar pergi ke selatan dulu, bersembunyi di gua apa namanya? Gua Hira. Berapa hari? 3 hari. Dan Nabi perginya pun malam-malam. Dalam salah satu riwayat dikatakan beliau itu sampai menjinjit. Agar apa? Agar bekas telapak sandalnya tidak terlihat. Pelan-pelan jalan ke Gua Hira. Nah, selama 3 hari di Gua Hira, otomatis butuh makan dan minum. Betul tidak? Ya, butuh makan dan minum. Maka harus ada yang nyiapin untuk Nabi dan Abu Bakar makan dan minum. Siapa itu? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Asma. Asma ini seorang perempuan. Dia sudah dewasa, umurnya sudah belasan tahun. Dia yang bertugas untuk menyiapkan makan dan minum Nabi dan Abu Bakar. Nah, suatu kali atau suatu malam, ketika dia menyiapkan makan dan minum, maka untuk membawa makanan dan minum ini butuh untuk diikat. Nah, kalau zaman sekarang kan plastik ya. Kalau zaman dulu diikat pakai tali. Nah, kalau beliau lupa untuk menyiapkan tali, maka diambillah sabuk atau ikat pinggangnya, kemudian dibelah menjadi 2, satu untuk mengikat makanan, satu untuk mengikat minuman. Lantas dibawakan makanan tersebut kepada Nabi SAW.
tatkala Nabi melihat apa yang dilakukan oleh Asma, beliau berdoa agar Allah memberikan ganti dengan 2 ikat pinggang di surga. Makanya Asma dijuluki Dzatun Nitaqain, perempuan si pemilik 2 ikat pinggang. Karena bukan ikat pinggang biasa. Mohon maaf, bapak-bapak ikat pinggangnya ada berapa? 5 mungkin. Tapi kan bukan ikat pinggang surga, betul? Kalau Asma binti Abu Bakar sudah dijamin punya ikat pinggang 2. Di mana? Di surga. Tapi beliau dipikir Dzatun Nitaqain, pemilik 2 ikat pinggang. Betul, kalau soal ikat pinggang jumlah kita lebih banyak, tapi bukan di surga. Ya Asma dan surga. Namanya orang ngirim makanan dari Mekah menuju Bafur. Ini makanan sudah tercukupi. Ada hal lain yang butuh atau dibutuhkan, yaitu apa? Informasi. Sebab Nabi SAW dulu luar biasa memberikan contoh bagaimana kepada kita, bagaimana seorang itu bersikap itu harus berdata, harus ada datanya, harus ada informasinya, kapan mau bergerak begitu. Nah, Abu Bakar punya anak belum balik, mungkin umurnya masih 10 atau 9 gitu. Namanya Abdullah bin Abi Bakar, seorang anak kecil ya, tapi sudah cerdas, hanya saja belum balik. Dia ini kalau siang atau pagi sampai siang saat sore ada di kota Makkah, tapi begitu mulai datang malam, beliau ini datang ke gua dan memberikan informasi yang ada di kota Makkah. Kemudian sebelum subuh, anak ini sudah pulang ke kota Makkah, seolah-olah dia tidur di kota Makkah. Dia menyampaikan apa? Informasi. Sebab Nabi baik sekali. Zaman dulu belum ada internet, ya, gak bisa ngecek gitu. Harus ada mana-mana beri cek status gitu, story orang-orang Quraisy misalnya. Baik, kemudian namanya ngantar makanan dan juga namanya nyari informasi, tentu di sini menimbulkan bekas jejak-jejak kaki, itu ada. Maka di situ bertugaslah pembantunya Abu Bakar namanya Amir bin Fuhairah. Beliau ditugaskan untuk menggembala kambing di sekitar lokasi. Jarak antara Mekah atau rumahnya Abu Bakar dengan Bafur itu sekitar 3 mil. Berapa kira-kira? 5 km. Jauh terdekat? Lumayan jalan kaki. Nah, Amir bin Fuhairah ini terjadi begitu. Menggembalkan kambing untuk apa? Untuk menghilangkan jejak. Jadi orang tidak bisa bedain mana jejak kambing, mana jejak manusia. Luar biasa. Dan ini terjadi selama 3 hari atau 3 malam. Nah, di hari yang ketiga itu sudah janjian. Abu Bakar sudah mengontrak seorang ahli penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Ulaikid. Dia dikontrak, dibayar untuk menunjukkan jalan ke Madinah, jalan yang tidak biasa ditempuh oleh manusia. Ya, kalau zaman sekarang tinggal buka Google Maps, pilihan jalan A, jalan B, jalan C gitu. Kalau dulu harus ada ahlinya. Kalau jalan biasa mungkin kita paham, tapi kalau jalan tikusnya, ini hanya orang-orang yang hebat, yang paham jalan. Nah, saat itu dikontrak. Abdullah bin Ulaikid ini agamanya masih sama dengan agama orang-orang Quraisy, masih dalam agama kemusyrikan gitu. Ya, baik. Kemudian dia pun datang dengan membawa 2 ekor tunggangan yang telah disiapkan. Ya, jemaah hafizahumullah. Ketika Nabi SAW berada di Goa, ya tentu tidak asing bagi kita, di mana Abu Bakar itu begitu mengkhawatirkan keselamatan Nabi SAW. Sampai pernah ada orang-orang yang sempat mencari Nabi sampai mereka berada di mulut gua. Jadi guanya jangan dibayangkan seperti gua di Indonesia, tapi gua itu cekungan ke bawah. Jadi guanya itu bukan di depan kita, tapi di bawahnya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sekiranya mereka itu menundukkan kepalanya ke bawah,
la tentu mereka akan melihat kita. Cuma lihat saja ke bawah, ya sudah dekat sekali. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu dengan dua orang yang mana yang ketiga adalah Allah? Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya jemaah Allah. Nah setelah 3 hari, maka datanglah Abdullah bin Uraiqit membawa hewan tunggangan. Maka kemudian Nabi SAW, Abu Bakar penunjuk jalan, dan satu lagi Amir bin Fuhairah. Mereka berangkat menuju Madinah melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Nah orang-orang kafir Quraisy, karena mereka sudah gak punya cara untuk menangkap Nabi SAW Abu Bakar, maka mereka mengumumkan sayembara. Siapa yang bisa memberitahu atau menangkap hidup atau mati Muhammad dan Abu Bakar akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Banyak atau tidak? Banyak banget. Coba bayangkan, kemarin di sini Muhammad berapa ekor tadi? Berapa? 13. Bayangkan 100. Banyak atau tidak? Banyak sekali. Kalau sampai ngasih info atau bisa nangkap dapat 100 ekor unta, maka orang-orang Arab selain Quraisy, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut. Nah, Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya melanjutkan perjalanan. Nah, ada sebuah kisah diriwayatkan langsung oleh anak dari pelaku kisah ini, namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum dari Bani Mudlij. Suraqah ini salah satu pemimpin atau orang yang disegani di Bani Mudlij. Dia berada di suatu tempat majelis di Bani Mudlij. Tiba-tiba Suraqah ini dengar dari percakapan teman-temannya, ya, mereka sedang ngobrol tentang orang-orang Quraisy memberikan hadiah luar biasa untuk siapa yang menangkap Muhammad. Kemudian tiba-tiba datang seorang, baru saja pergi, baru saja datang. Dia mengabarkan, wahai Suraqah, baru saja aku melihat ada beberapa orang pergi menuju arah utara. Sepertinya itu adalah yang dicari oleh orang-orang Quraisy. Nah, Suraqah ini dalam hati dia mengatakan, ya, sepertinya itu. Hanya saja dia nggak ingin temannya dapat hadiah, sehingga dia mengatakan, bukan, itu bukan mereka, itu mungkin si fulan atau si Allah. Kemudian Suraqah ini ngobrol sejenak. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan bilang kepada pelayan wanitanya untuk menyiapkan kuda, sebab dia akan mencari Muhammad dan Abu Bakar. Maka disiapkan kuda oleh pelayannya. Kemudian Suraqah membawa tombaknya dan tidak lupa membawa kocokan undiannya. Ya, jadi kalau orang Arab dulu, mereka senang banget ngantongi azlam. Azlam ini semacam kocokan. Di situ ada 3 pilihan. Pilihan pertama lanjutkan, pilihan kedua jangan, pilihan ketiga ulangi. Ya, jadi kalau bapak-bapak misalnya mau deal-dealan rumah, ya lanjut atau tidak, bapak punya kocokan, ambil berarti lanjut. Kalau diambil keluarnya tidak, ketika usah. Kalau diambil kemudian keluarnya adalah ulangi, maka kocok lagi. Gitu. Itu jahiliyahnya orang Arab saat itu. Kalau di Islam solusinya adalah, kalau bapak bingung, kalau mau tanya sama manusia namanya musyawarah. Kalau ingin petunjuk dari Allah namanya istikharah. Itu solusinya. Ya. Jadi jangan kita ngitung kancing baju gitu, atau punya kocokan yang lain. Baik. Kemudian Suraqah bin Malik ini terus melanjutkan, ya, dia yakin akan mendapatkan apa yang dijanjikan.
akan mendapati targetnya. Nah, ketika Suraqah ini sudah mulai melihat ya, orang-orang yang ditargetkannya, tiba-tiba kudanya ini terjatuh. Suraqah pun ikut terjatuh. Melihat hal ini, Suraqah kemudian bangkit, lantas mengambil azlannya, dikocok. Apakah dia tangkap atau tidak? Ternyata kocokan tersebut mengatakan jangan lanjut. Tapi karena orang sudah mata duitan, maka dia pun fa'asaitu al-azlan, aku pun tidak percayai kocokan ini dan aku terus lanjutkan. Dia naik lagi ke kudanya, kemudian jalan lagi mendekati Nabi dan Abu Bakar yang sudah mulai dekat. Tiba-tiba untuk kedua kali jatuh lagi. Maka dia bangkit dan ambil kocokan, diambil, ternyata keluarnya jalan lagi. Tapi dia nggak peduli. Dia ambil lagi, dia ajak kudanya bangkit, kemudian dia lagi dan dia mendekati Nabi SAW. Ketika posisi sudah lumayan dekat, sampai Suraqah ini mendengar apa yang dibaca oleh Nabi, dan Nabi dalam perjalanan itu baca Al-Quran. Tiba-tiba kudanya Suraqah ini terperosok ke dalam pasir sampai tenggelam sampai lututnya. Ya, kuda ini tidak bisa gerak. Ya, dan akhirnya Suraqah pun ikut jatuh. Nah, ketika terjadi kejadian sebanyak 3 kali, Suraqah baru sadar bahwa siapa yang di depannya ini ada yang menjaga. Betul tidak? Ada yang jaga. Karena sudah dekat, tinggal taruh saja. Tapi ternyata Suraqah nggak bisa. Baik, kemudian Suraqah menyampaikan kepada Nabi SAW bahwasanya kaumnya orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, kaummu orang-orang Quraisy menjanjikan untuk siapa yang bisa menangkapmu akan diberikan dia atau 100 ekor unta. Ya. Nah, dan aku melihat bahwasanya engkau itu seorang yang dijaga, maka aku tawarkan kepada hadiah. Jadi Suraqah ngasih tawaran ke Nabi, sekarang saya tidak akan menangkap kamu, bahkan saya akan ngasih kamu hadiah. Tapi Nabi mengatakan la hajat, aku tidak butuh. Kata Nabi, akhfi anna, cukup bagimu rahasiakan tentang kami. Jadi Nabi kalau dia Nabi cuma minta tolong jangan bilang siapa-siapa. Nah, Suraqah bin Malik ini minta ke Nabi al-aman, minta jaminan keamanan, jangan diganggu juga, dan dia juga minta hadiah kepada Nabi. Ya, untuk merahasiakan hal tersebut, dia minta balasan. Maka Nabi berkata kepada Suraqah, wahai Suraqah, apakah kamu ridho sekiranya aku pakaikan di kepalamu mahkotanya Kisra? Kisra ini adalah pemimpin Persia. Wahai Suraqah, kalau kamu tak pakai mahkotanya Raja Persia, mau atau tidak? Kata Suraqah, iya, saya mau sekali. Siapa yang tidak mau? Dan Suraqah tidak cukup dengan perkataan Nabi, dia minta, ya Muhammad, kasih saya bukti. Maka Nabi berkata kepada Amir bin Fuhairah untuk menuliskan di atas sebuah kulit yang sedang disama, bahwasanya janji Nabi, beliau akan memakaikan di kepalanya Suraqah bin Malik apa yang dipakai ya, oleh seorang raja Persia, Kisra. Jamaah fiqhullah, kemudian perjalanan pun berlanjut dan sampai akhirnya Nabi SAW tiba di kota Madinah. Jamaah rahimahullah, tentu kisah hijrah ini panjang kalau dijelaskan ceritanya. Hanya saja kita bukan hanya belajar kisah, tapi kita ingin mengambil manfaat dan pelajaran dari kisah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya hijrahnya Nabi ini telah ditentukan tempat dan juga waktu. Kalau Bapak ditanya hijrah, apa hijrah artinya secara bahasa? Hijrah itu apa? Pindah. Namanya pindah, ya terserah, betul enggak? Terserah kemananya dan terserah kapannya. Tapi Nabi SAW, beliau tempatnya sudah diwahyukan dan waktunya juga sudah ditentukan.
Beliau tidak pindah kecuali ke tempat yang sudah Allah tentukan. Jadi pernah suatu kali Nabi dalam mimpinya beliau melihat sebuah tempat yang di situ ada pohon-pohon kurmanya. Ya nggak disebutkan nama, tapi disebutkan ciri. Beliau menyangka jangan-jangan ini dia nama, jangan-jangan ini suatu kota yang namanya Hajar. Ternyata yang dimaksud adalah Madinah. Kemudian juga soal waktu, Nabi menyuruh para sahabat hijrah. Hanya saja beruntung Nabi belum dibolehkan waktunya sampai ketika Jibril datang dan mengatakan malam ini engkau tidak tidur di ranjangmu. Artinya berarti malam ini Nabi sudah mulai berjalan. Kemudian pelajaran yang kedua, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka beliau sangat detail dalam mengatur strategi. Betul nggak? Ya, bahkan kalau kita mundur ke belakang, Nabi sampai pesan kepada Nabi Nabi untuk tidur di ranjangnya dan memakai selimutnya. Kemudian di situ ada Asma, di situ ada Abdullah bin Abi Bakar, di situ ada Amir bin Fuhairah, di situ ada Abdullah bin Uraik. Kemudian lewat jalan yang tidak biasa dilalui manusia, sempat dibuat selama 3 hari. Tentu ini menunjukkan bahwasanya hal-hal ini adalah sebab-sebab suksesnya hijrah. Betul? Maka jangan sampai ada di antara kita yang gimana Pak untuk acara besok, Bismillah, tawakal sama Allah begitu. Betul, kita tawakal sama Allah, tapi strategi-strategi, siasat-siasat, trik-triknya harus dilakukan, harus ada, musuh semacam itu. Gak mungkin sesuatu itu kalau tidak dilakukan. Padahal nanti orang yang sudah dijaga, dilindungi. Baik, kemudian pelajaran ketiga, kita akan melihat bagaimana Allah melindungi nabinya. Sampai ketika di mulut gua, ternyata di dekat gua itu ada sarang laba-laba. Atau di mulut gua ada sarang laba-laba. Dan gak mungkin sarang laba-laba itu muncul kalau tempat itu baru saja dilalui manusia. Betul? Jadi kalau di masjid ada sarang laba-laba, artinya gak dibersihkan berapa hari? Oh, bukan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, betul. Kemudian ternyata di dekat mulut gua ada burung merpati yang bertelur. Bayangkan ya, burung itu gak mungkin bikin sarang, apalagi bertelur kalau di situ banyak orang lewat. Tapi bagaimana Allah menjaganya? Kemudian bagaimana Suraqah bin Malik berkali-kali dia berhasil. Ya. Dan sebelumnya di rumah Nabi sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy yang siap menusuk Nabi dengan segitu suka. Tapi ternyata 11 orang mereka ngantuk semua. Untuk ini adalah penjagaan Nabi SAW. Jangan sekalian, kalau kita punya klaster, biasanya yang jaga berapa satu. Ini berapa dia? Tidur. Tapi harusnya enggak ya? Saya kira enggak boleh. Kalau satpamnya 11, kira-kira kalau tidur semuanya apa yang bakal lakukan? Nah, sudah 11 masa tidur semua. Kalau satu tidur aja, 2 harusnya enggak. 3 awalnya, 11. Nah ini gak mungkin, pasti kena sesuatu. Baik, pelajaran keempat, ketika Nabi SAW memaafkan Suraqah bin Malik, terus Suraqah menawarkan kepada Nabi apa? Hadiah. Nabi terima atau tidak? Tidak. Dan ternyata ketika Nabi tidak menerima hadiah dari Suraqah, Suraqah malah kabur. Berarti ini orang gak ngerti duit saya. Dan ini sengaja dengan sabda Nabi SAW, izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dari apa yang dimiliki oleh manusia, misalnya mereka akan mencintai. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh orang, jangan mengharap duit orang-orang di sekitar kita. Kenapa Bapak berteman gitu? Ya barangkali saya dihadisin. Ya barangkali nanti kalau saya butuh bisa diutangin. Ada kan begitu? Nah kalau kita masih ngarepin seperti itu, biasanya orang nggak suka dekat-dekat dengan kita gitu. Ya, nanya kabar aja langsung sudah. Nah pasti nanya ini. Ya, baik. Jadi kalau kita zuhud dengan apa yang dimiliki manusia, maka orang-orang akan mencintai kita. Kemudian pelajaran kelima, ini kisah
kisah hijrah ini juga menjadi bukti bagaimana kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sekiranya ada orang Islam yang paling besar pahalanya dalam hijrah, maka siapa? Abu Bakar. Bayangkan Abu Bakar itu korbannya, beliau mengenai Nabi. Anaknya antar makan buat Nabi. Anaknya Nabi kasih informasi buat Nabi. Pelayannya itu menghilangkan jejak orang-orang yang membantu Nabi. Kemudian dia juga sudah nyiapin hewan tunggangan. Ya makanya Umar bin Al-Khattab pas saat beliau mimpin jadi khalifah, ada orang berkata Umar itu lebih utama ketimbang Abu Bakar. Ya namanya juga masa kepemimpinan, betul kan? Ya. Biasa orang-orang kadang mengatakan yang mimpin sekarang lebih baik dibanding yang mimpin yang dulu misalnya gitu. Maka Umar ketika meninggal itu beliau mengatakan satu malamnya Abu Bakar lebih baik dibandingkan sepanjang umur keluarganya Umar. Jadi jangan kalian bandingkan saya dengan Abu Bakar. Bandingkan satu malamnya saya. Jadi malam hijrah. Bayangkan kalau kita dengar bagaimana efek hijrah, yang namanya hijrah adalah Abu Bakar. Kemudian pelajaran berikutnya karena Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ya, kisah Nabi mengontrak Abdullah bin Uraikid pada beliau masih musyrik ini menunjukkan bolehnya kita minta bantuan kepada orang-orang kafir dan tidak serta-merta karena mereka kafir kemudian tidak dipercaya sama sekali. Ya. Maka dalam masalah pengobatan, dalam masalah ini dan itu boleh selama bukan dalam masalah kepemimpinan. Pelajaran terakhir, gak ada pertanyaan hijrah itu masih disyaratkan atau tidak? Jawabannya masih. Betul. Nabi pernah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah fathu Makkah. Tapi maksudnya adalah tidak ada hijrah pergi meninggalkan kota Makkah setelah kota Makkah dikuasai dan menjadi negeri kaum muslimin. Adapun selain itu maka hijrah tetap berlaku bagi siapa yang tidak bisa menjalankan agamanya, tidak bisa menampakkan syiarnya, maka disyaratkan baginya untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan berhijrah mencari tempat yang baik sebab bumi Allah itu luas. Allah Ta'ala sudah sah. Baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari jawab sekarang, dipersilahkan. Ya, tadi mengenai hijrah itu kan berkaitan dengan tempat dan waktu. Tapi sekarang ini kan banyak sekali istilah hijrah yang seperti contohnya hijrah finansial, hijrah apa gitu. Jadi sepertinya tidak berkaitan dengan tempat dan waktu gitu kan. Istilah-istilah demikian. Baik. Jadi hijrah itu Nabi juga pernah mengatakan di dalam sebuah hadis al-muhajiru alladhi hajara amma nuhiya anhu. Jadi orang yang hijrah adalah mereka yang pergi meninggalkan apa yang dilarang. Dan dari sinilah maka istilah hijrah ini pun lebih luas dibandingkan segala pindah tempat. Termasuk pindah teman pun hijrah. Nah, hanya saja di zaman sekarang ini istilah hijrah ini terkesan lebih sopan ketimbang taubat. Betul nggak? Ya, ini bapaknya, ini baru hijrah Ustaz. Kalau kita kan baru taubat, enak nggak ini kan? Ya, yang kedua ya, baru hijrah. Nah, hijrah di situ maksudnya adalah taubat. Jadi memang kadang-kadang ada istilah yang untuk ya biar kedengaran saja. Seperti istilah tajwid sama tahsin, pernah nggak? Kalau di sini kajian tajwid, kalau di sini kajian tahsin. Padahal sama, tajwid sama tahsin sama. Ya kecuali kalau mau didetailkan, ya itu hanya masalah istilah ya. Jadi hijrah ini bisa bermakna taubat karena taubat itu dari seorang yang berdosa yang tidak taat menuju ketaatan. Makanya hijrah ini banyak
ya, hijrah dari yang halal, hijrah dari yang haram ke yang halal, hijrah dari malas ke rajin, ya, hijrah dari bodoh terhadap ilmu agama ke jadi berilmu masalah agama, gitu. Itu juga masuk hijrah Allah. Yes. Ada lagi apa? Kalau bisa Suroko tadi jadi dikasihkan mahkota tadi. Suroko, ya, Suroko ini waktu kisah ini beliau belum masuk Islam, bahkan di perang Badar pun beliau belum masuk Islam. Suroko bin Malik bin Jushum ini yang iblis merubah diri dalam wujudnya dan ikut serta dalam perang Badar. Ini bukan Suroko yang ikut, tapi iblis merubah diri jadi Suroko. Ya. Nah, nantinya Suroko diberikan mahkotanya Kisra itu di saat pemerintah Umar. Karena di saat pemerintah Umar lah kaum muslimin berhasil menguasai Persia. Hanya saja janjinya Nabi itu mau memakaikan saja, bukan mau memberikan. Cuma dipakaikan saja. Setelah dipakaikan, Suroko oleh Umar disuruh muter kota Madinah menunjukkan dulu Nabi pernah berjanji dan sekarang terbukti. Nah, setelah dia puas muter-muter dengan membawa mahkotanya Kisra, maka kemudian mahkota itu diambil lagi dan dijadikan atau dimasukkan kepada Baitul Malil Muslimin, gitu kan. Ya, ini juga menunjukkan salah satu bukti kenabian Rasul. Apa yang beliau katakan terbukti, walaupun terjadi di zaman setelah, gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, maafirullah, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa kita ingat baik-baik dan praktekkan dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.